Selamat pagi anak hebat kelas 6. Pagi, ceria, semangat, luar biasa. Selamat datang anak hebat kelas 6 SDN Gerbong 1. Hari ini di hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 2 bulan Agustus tahun 2025. Oke, sebelum acara kita mulai, pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, untuk ketua kelas silakan memimpin berdoa. Persiapan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Kegiatan hari ini sudah kita awali dengan berdoa. Sekarang kita lihat kesiapan belajar sampean. Apakah hari ini sampean sudah siap untuk belajar? Siap. Tempo anak hebat. Aku hebat. Aku bisa. Kamu hebat. Kamu bisa. Kita hebat. Kita bisa. Kita semua anak hebat. Anak hebat biasanya kemarin ada lagu yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tadi pagi mungkin sampai bangunnya jam berapa? Setengah 6. Berarti sholat subuhnya hilang, ibadahnya berarti nggak ada. Bangun pagi, habis bangun pagi itu juga kebiasaan Indonesia hebat. Yang kedua adalah beribadah. Kalau bangunnya sudah setengah 6, berarti ibadahnya hilang. Habis beribadah apa yang nomor 3? Olahraga. Apakah tadi kamarnya sudah dibersihkan? Apakah tadi membantu orang tua menyapu? Nah, membantu orang tua menyapu, membersihkan kamar, atau membantu orang tua mencuci piring, itu sudah sama saja dengan olahraga. Meskipun olahraganya nggak harus lari, tapi itu semuanya sudah termasuk olahraga. Yang 3, 1 bangun pagi, 2 beribadah, 3 berolahraga. Yang keempat, makan bergizi. Apakah sudah sarapan? Sudah. Oke. Yang kelima, makan bergizi, bermasyarakat. Itu nanti kalau sampai kerjakan di rumah atau di lingkungan masyarakat. Yang keenam, apa? Gemar belajar. Apakah tadi malam sudah belajar? Apakah belajarnya membuka ada PR? Tidak. Yang terakhir yaitu tidur. Tidur cepat. Apakah sampai tadi malam tidurnya jam 12? Tidak. Anak sekolah tidurnya cepatnya itu jam berapa? 9. Oke. Untuk wawasan kebangsaan kita, mari kita
kegiatan yang berbau-bau kemerdekaan. Nah, kalau di sekolah biasanya akan ada apa saja? Lomba apa saja itu? Ada lomba gerak jalan, ada apa lagi? Kemah. Ada apa lagi biasanya? Karnaval. Sekarang di bulan Agustus, biasanya di bulan ini banyak sekali kegiatan yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi saya ambil satu, ada lomba gerak jalan. Apa saja langkah-langkah yang harus kita siapkan? Kalau sampai di sini misalnya di SDN Gerbong 1 akan mengadakan sebuah lomba gerak jalan ke kecamatan. Nah, kecamatan kita di mana? Purwodadi. Otomatis semua lembaga mengikuti. Nah, apa yang harus sampai siapkan? Kalau sampai mau itu lomba, ini kan sudah sebuah rencana. Sampai kalau mau mengikuti lomba gerak jalan, sekolah itu seharusnya harus apa dulu? Menyiapkan apa langkah-langkahnya? Latihan. Untuk apa kita latihan? Agar untuk menjaga kekompakan. Yang kedua, kita harus menyiapkan apa kalau mau mengikuti lomba gerak jalan? Kostum. Oke, biar bajunya sama. Yang ketiga, konsumsi untuk makanan setelah kita gerak jalan. Yang keempat, kendaraan. Nah, biasanya memang kalau lomba gerak jalan itu tidak diadakan di desa kita sendiri, tetapi di desa orang ya yang jauh. Berarti kita juga harus menyiapkan kendaraan. Nah, di situ itu harus direncanakan. Nanti yang melatih siapa, yang bagiannya konsumsi itu siapa. Nah, itulah langkah-langkah yang harus disiapkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi dekomposisi dalam berpikir komputasional. Apa itu ya? Nah, di tujuan pembelajaran kita yaitu satu, kita harus bisa menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, menjelaskan konsep dekomposisi. Yang ketiga, menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Ya. 7. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan dinyanyikan. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, kita mulai ke pembelajaran. Silakan lihat ke depan semuanya. Di slide di depan itu ada berpikir komputasional. Itu apa ya? Nah, berpikir komputasional yaitu cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis dengan pendekatan seperti yang dilakukan komputer. Ini tidak selalu membutuhkan komputer, tetapi membantu kita menyusun solusi langkah demi langkah yang efisien. Jadi berpikirnya kita itu harus seperti komputer, yang dilakukan komputer. Misalnya apa? Sampai pernah nggak di HP? Sebenarnya punya HP? Nah, di HP ini sampai tinggal klik. Atau sampai misalnya kepingin gawe layangan, karena sekarang musimnya layangan ya. Sampai mau buat layangan, karena sampai kan nggak tahu, mau tanya ke orang tuanya sedang kerja. Sampai tinggal cari di mana? Di Google. Lah, apakah di Google itu langsung muncul layangan? Apa nanti kalau mau buat layang-layang itu dibuatkan langkah-langkahnya dulu? Langkah-langkahnya dulu. Pasti sampai kalau nanti buat cara
cara membuat layang-layang. Pastinya di situ akan berderet, muncul banyak langkah-langkahnya, mulai dari yang disiapkan dulu apa. Kalau membuat layang-layang yang disiapkan dulu apa? Pringing. Ya, terus apa lagi? Benang, benang nih. Terus ada apa lagi? Kertasnya. Ya, itulah kita harus berpikir secara komputasional. Komponen utama berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, sama seperti tadi. Ono masalah besar, mau mengikuti gerak jalan, itu kan sama saja masalah besar. Tapi harus kita pisahkan, kita pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kalau ada bagiannya sendiri, kayak tadi sudah kita jelaskan, yang lantai siapa, konsumsinya siapa. Pastinya nanti latihan gerak jalannya sama gak mikir, kok sama nanti latihan ambil gerak jalan untuk konsumsi ini opo ya sopo sing nggak mungkin, karena sudah dipecah masalah itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan dalam data atau peristiwa. Yang keempat, yang ketiga ada algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur. Yang keempat ada abstraksi, yaitu menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Jadi ada 4. Berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat ada abstraksi. Tapi yang akan kita bahas yaitu dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini dekomposisi. Dekomposisi sendiri yaitu teknik berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikelola. Sama kayak saya terangkan tadi, lomba gerak jalan. Kalau sampai sendiri yang berpikir, pastinya sampai tidak mungkin bisa mengerjakan. Misalnya sampai latihan di kongkong latihan dewe, ya konsumsi disuruh cari sendiri, baju suruh cari sendiri, itu bisa memecah masalah apa tidak? Tidak ada. Siapa yang membantu? Yaitu ada bapak, ibu, guru yang akan membantu. Ya. Tujuannya yaitu membantu memahami dan menyelesaikan tugas kompleks secara bertahap. Jadi tahap yang pertama sekarang adalah sampai harus di tahap apa dulu? Latihan dulu. Nanti dapat berapa hari latihannya, baru nanti sampai disuruh untuk cari-cari kostum. Nah, nanti bajunya seperti ini, sampai harus punya ini. Ya. Dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita pagi itu beli, bukan pagi ya, misalnya siang hari lapar, kita punya mie, hanya punya mie saja, tapi kita tidak bisa membuatnya. Apakah itu sebuah masalah? Iya, karena kita sudah lapar, hanya punya mie, tapi kita nggak bisa memasak. Siapkan 1 bungkus mie goreng. Tapi sampai harus tahu apanya. Buka bungkus mie goreng. Langkah. Seperti contoh ini. Di dalamnya ada mie, ada kecap, saus, dan minyak, bumbu penyedap, dan juga bawang gorengnya. Kemudian kita rebus minyak terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam panci. Lalu nyalakan kompor. Tunggu hingga airnya menggolak. Jika sudah menggolak, kemudian rebus mie-nya.
mie supaya makan merata. Jika mie-nya sudah matang, lalu matikan kompor. Kemudian taruh mie di atas piring. Lalu aduk-aduk hingga mie dan bumbunya tercampur merata. Dan jeng mie goreng siap disajikan. Selamat mencoba. Nah, misalnya kalau sampai waktu lapar, dan waktu lapar itu sampean hanya punya mie satu bungkus mie, tapi sampean nggak tahu. Berarti apa langkah yang harus sampean kerjakan? Kita harus baca apa dulu? Cara tata cara memasaknya. Ya. Ada juga dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mau ada lomba menghias ruangan kelas. Kalau ada lomba mau menghias ruangan kelas, kalau hanya bu guru saja yang menghias, apakah selesai? Tidak. Berarti harus diapakan dulu? Kita buat apa? Langkah-langkahnya. Mau mengadakan lomba menghias ruangan kelas. Jadi ada langkah-langkahnya. Nanti siapa, kelompoknya siapa yang harus membuat hiasan di jendela. Ada kelompoknya siapa yang bagian bersih-bersih. Ada kelompoknya siapa yang buat hiasan di tembok. Ada kelompoknya siapa yang menghias papan tulis. Itu baru masalah itu akan cepat selesai. Tetapi kalau masalahnya itu hanya guru, hanya bapak ibu guru yang mengerjakan, apakah masalah itu selesai? Tidak. Jadi manfaat dekomposisi yaitu membuat masalah lebih mudah dipahami, mempermudah kerja tim dalam membagi tugas, memungkinkan evaluasi dan perbaikan lebih. Oke, hari ini kita akan berdiskusi. Berdiskusinya yaitu sampai nanti setiap kelompok yang sudah saya pilih dulu akan ada workboard-nya. Nanti kita sampai bisa pilih nomor berapa. Memilihnya di situ ada rencana. Mulai dari rencana kalau mau ulang tahun, sampai harus menyiapkan apa langkah-langkahnya. Misalnya mau ada lomba karnaval, harus menyiapkan apa saja langkah-langkahnya, sama orangnya nanti disebutkan. Atau mau ada lomba menghias ruangan kelas, sama seperti tadi, siapa yang nanti bagiannya ini. Memecah masalah besar menjadi kecil. Oke, ini tugas diskusinya. Rencanakan kegiatan besar dan pecah menjadi tugas-tugas kecil. Oke. Sekarang setiap kelompok akan memilih. Nah, ini ada apa? Silakan kelompok satu pilih nomor berapa? Pilih nomor 2. Rencanakan kegiatan saat akan persiapan lomba-lomba Agustusan. Nah, jadi sampai rencanakan nanti. Sampai misalnya mau mengadakan 3 lomba, balap karung, terus misalnya kelereng, makan kerupuk. Sampai harus tahu nanti yang jadi penanggung jawabnya lomba balap karung siapa, misalnya lomba makan kerupuk, terus ada lomba memasukkan paku dalam botol itu siapa, terus nanti yang menyiapkan bahannya itu siapa, yang menyiapkan hadiah, yang menjadi untuk pendaftaran siapa. Oke, paham? Oke, silakan kita diskusi. Oke, lanjut. Kelompok 2 pilih nomor berapa? 4. Nah, rencanakan kegiatan saat akan mengadakan ulang tahunmu. Sampai mau ulang tahun, harus bagaimana rencananya sampean? Apa saja yang harus sampean siapkan? Silakan bisa dirundingkan. Oke. Kelompok 3 mau pilih nomor berapa?
hiasan jendela siapa? Hah? Oke. Berarti yang nomor kelompok 4 berarti mendapatkan nomor 3. Rencanakan kegiatan saat akan persiapan perpisahan kelas 6. Misalnya sampean itu misalnya sampean menjadi wali murid. Sampean ganti ibu ganti bapak lek ganti ono wisuda, ono perpisahan harus apa yang disiapkan? Hah? Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Siapa telah tahu nanti misalnya dia yang harus menyiapkan apa, misalnya dia yang menyiapkan duit, terus dia yang menyiapkan tempat, terus misalnya menyiapkan acara terus sampai nanti ini menyiapkan dekori itu kalau
Oke, itu adalah rencana kegiatan saat akan mengadakan ulang tahun. Kalau mengadakan ulang tahun berarti kita harus menyiapkan apa saja? Ada sound, terus parkir, ada apa lagi? Kue, ya. Terus apa lagi? Dekor ya? Butuh nggak dekor? Terus seksi acara butuh nggak? Kalau ulang tahun? Apakah tadi sudah ditulis semua? Oke, terima kasih, beri tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok 3. Lanjut kelompok 3. Oke, kelompok 3 tadi dapat rencananya apa? Mau apa? Menghias kelas, oke? Apa saja yang harus disiapkan? Oke, tadi di situ yaitu rencananya akan ada lomba menghias ruangan kelas. Berarti harus apa saja yang disiapkan? Hah? Kelasnya harus menghias. Ada jendela, ada dinding, terus ada papan tulis. Meskipun ini sudah bagus, sudah indah, tetapi yang pertama harus dilihat adalah kebersihan. Oke, sudah ada penanggung jawabnya semuanya? Oke, terima kasih. Silakan dulu. Tinggal kelompok 4, silakan maju. Oke, silakan. Oke, yaitu sampai tadi dapat yang apa? Kegiatan persiapan perpisahan kelas 6. Ya, kalau mau perpisahan kelas 6 yang harus disiapkan yaitu apa? Apa saja tadi? Ada seksi keamanan, harus ada seksi konsumsi, ada seksi dekorasi, ada bendaharanya, terus ada ketuanya. Sudah ditulis semua? Oke, bisa duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, dari hasil diskusi itu saya sudah menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah yang sederhana. Masalahnya kan gak yang besar. Yang sampai beli masalah sih buat basic sampai kerana hukum kan tidak. Masalahnya hanya di lingkungan kita sendiri aja. Mulai dari lomba Agustusan, ulang tahun, ya, menghias ruangan kelas, mau perpisahan. Nah itu kan masalah yang sederhana. Sampai sudah memecahkannya. Dan itu sampai menggunakan yaitu berpikir komputasional, yaitu memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Ya, sama dengan komputer. Komputer juga sama. Kalau sampai mau minta apapun itu, pastinya komputer itu akan membuatkan langkah-langkahnya dulu. Ya, nggak mungkin komputer langsung minta membuat nasi goreng langsung jadi seperti ini, tidak mungkin. Harus ada langkah-langkahnya dulu. Ya apa tidak? Oke. Sekarang kita kerjakan evaluasi. Bisa kita kerjakan lomba evaluasi pembelajaran hari ini.
Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam berpikir komputasional? Yaitu yang mana? B. Membagi masalah besar. Nah, Y nomor 1. 2. Kegiatan berikut yang menunjukkan contoh dekomposisi. C. Membagi tugas kelompok menjadi peran kecil. Yang nomor 3. Manfaat dari dekomposisi dalam menyelesaikan masalah adalah C. Apa itu? Memecah masalah menjadi lebih mudah dipahami. Nomor 4. Dalam berpikir komputasional, langkah sebelum membuat algoritma adalah dekomposisi. Harus merencanakan langkah-langkah memecahkan masalah. Nomor 5. Berikut ini yang merupakan hasil dari kegiatan dekomposisi adalah A. Pinter. Apa itu? Sebuah diagram yang Oke, kita sudah bahas asesmen sudah kita kerjakan, yaitu tentang berpikir komputasional. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu apa tadi? Berpikir komputasional adalah cara berpikir kita memecahkan sebuah masalah melalui dengan langkah-langkah, dengan tahap-tahap secara efisien. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Beri kita kasih tepuk tangan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sampai bertemu minggu depan untuk tema pola. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.